Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung dalam ibadah kita minggu ini. Biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan. Tetap berdoa kepadanya dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Marende dari buku ND nomor 559 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-9 dan ke-10. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Roh aku, Tuhan Yesus, suri maluku, Tuhan Yesus,
pada minggu ini tertulis dalam Amsal 22, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ke-29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan jangan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Warta jemaat pada minggu ini dapat kita baca pada grup WA daerah masing-masing. Persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakoni huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama Bendahara Huria. Demikianlah warta jemaat kita di minggu ini. Basa-basa na kurang radeni ho, Dewata padupai sai Roma ho, Yesus si palua ho, si alutang dosami, asini rohana iradeni ho, Roma ho, sai Roma ho, sai Roma ho,
pikiranni kosongan ho. Yesus si palua ho sai Roma ho. Buatonna ho somi ojo jumi rohami. Alani sai Roma ho tu Yesus ho. Roma ho sai Roma ho. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21, demikian tertulis di sana. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku
dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tahu kedatangan Kristus ke dunia, misi utamanya adalah untuk penebusan dan jalan keselamatan. Semasa Yesus berada di dunia, segala perkataan dan perbuatannya menjadi teladan bagi para murid dan bagi banyak orang pada zamannya. Tentunya hingga sekarang pun jejaknya patutlah kita teladani. Di saat orang banyak berkerumun mendengar perkataan dan pengajaran Yesus agar waspada terhadap kemunafikan orang Farisi, tiba-tiba dari kerumunan itulah ada seorang yang berkata kepada Yesus, seakan-akan dia memohon perlindungan dan pembelaan tentang kemelut yang dihadapinya dengan saudaranya mengenai pembagian harta warisan. Orang yang menuntut pembelaan ini dari Yesus pastinya karena ada ketidakpuasan dengan saudaranya. Apakah itu mungkin secara struktur dalam keluarga? Anak paling besar jika dibandingkan dengan anak paling kecil, pembagian warisan mungkin ada perbedaan. Namun dalam adat Batak juga, siakangan dohot siapudan bawa nang paropuan, mungkin tongdo marasing perbagianan di arta teat-teanan. Maka dengan ini Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang yang menyampaikan kemelut dalam harta warisan tersebut, Yesus menolak untuk menyelesaikan perkaranya. Karena Yesus bukanlah hakim dalam menyelesaikan urusan harta gono gini ataupun warisan dari setiap orang atau keluarga. Namun di sini Yesus memberi pelajaran berharga dalam soal sikap agar berjaga-jaga dan waspada akan segala ketamakan. Jika kita mau katakan apa itu ketamakan, itu merupakan sifat dari seseorang atau dari manusia yang rakus harta, yang sombong diri, yang ingin mencari nama, bisa serakah atau egois. Dan itu merupakan sifat keinginan yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dari orang lain, teman atau dari saudara. Di bahasa Batak, hahuliton manang hamokuson mai. Dan itu adalah sifat yang tidak mensyukuri apa yang ada. Bapak Ibu, sifat ketamakan cenderung pada kejahatan, yakni untuk memiliki harta
yang berlebih dari orang lain, dari teman atau dari saudara. Dan ketamakan identik ada kecemburuan, ada kedengkian, dan ada niat untuk menyaingi. Dalam hal ini, Yesus pasti tahu, karena kita tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Keinginan untuk memiliki yang melebihi dari bagian yang sepatutnya, itulah yang merupakan dosa dan ketamakan itu sendiri. Tapi bukan berarti kaya harta atau materi adalah jahat. Namun sifat hati manusia itulah yang jahat, yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah. Dan inilah yang ditentang Allah. Karena kebahagiaan dan kesenangan tidak tergantung pada hidup yang berkelimpahan di dunia. Kita mau katakan masalah harta atau warisan, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk mengubah hukum yang ada. Apakah itu hukum dunia atau sipil atau penguasa. Karena kuasanya tidak menangani masalah dunia atau sipil. Maka di sini Kristus tidak mendorong manusia itu untuk bersaing dalam hal harta. Melainkan menaburlah dalam kasih, di dalam pengampunan, dan damai sejahtera. Kristus juga tidak mengajarkan sifat egois bagi siapa saja yang mengikutinya. Juga dalam hal menuntut tuntutan harta dunia yang tidak memberi sukacita dan keselamatan. Namun Kristus mau mengarahkan hati nurani kita atau iman kita, itulah yang mau ditegaskan. Itu sebabnya Yesus mengatakan sebuah perumpamaan di sini, bahwa orang kaya yang berlimpah-limpah hartanya akan sia-sia jika tanpa iman. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, aha magunana di jolma nang liat portibion diomo anggo mago doto dina. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari kejadian ini di dalam teks kita mau merenungkan yang pertama, molo adong pe nadihita. Unang ma tahagijakon. Ay debatado mamasu-maswi di nguluta. Baik itu harta, adanya kuasa atau jabatan dan lain sebagainya. Tahasabab pun ma ahana adong dihita. Jala unang say mangapian di arta. Nang diartani halak manang diartani dongan. Tapi syukurilah apa yang ada pada kita. Tanpa tinggi hati. Dan jangan mengingini harta atau kekayaan orang lain. Karena itu bertentangan dengan titah ke-10. Yang kedua, mau dikatakan halak na mabahen hamoraon arta hepeng pangkat ng jabatan gabi pusat ni parnguluon na ido halak namian diuhuman ni debata manang nadao sian debata. Kekayaan, harta, kuasa atau jabatan bukanlah jalan keselamatan bagi orang yang percaya pada Kristus. Karena hubungan manusia dengan Allah akan jauh di hati orang yang tamak atau yang rakus akan harta. Lapatanna naing dohonon segado hubungan ni debata dohot jolmana holan mamikiri hepeng
manang naipolan di perak. Karena kita tahu Allah adalah sumber segala sesuatu yang kita inginkan, maka kekayaanmu akan terlihat dari hubunganmu yang baik kepada Allah. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, mau dikatakan dalam teks kita ini, giatlah dalam bekerja jika mau sukses, jika mau lebih unggul dari orang lain, dari teman atau dari saudara. Namun jangan lupa ketika kamu diberi kesempatan untuk memiliki sesuatu harta yang berbeda dari orang lain, kitalah saluran berkat yang dipersiapkan Tuhan. Kita katakan berbagi itu indah. Maka kemuliaan Allah akan nyata jika kita mau saling mengasihi, mau saling berbagi atau saling memberi. Karena kita yakin hidup kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita mau katakan Kristen sejati adalah yang mau berbagi dan rela berkorban. Kaya harta mungkin sudah biasa kita lihat di sekitar kita. Tapi jika ada orang kaya harta dan kaya hati dalam memberi, dalam membantu orang lain, orang lemah, orang miskin, itulah orang kaya yang luar biasa dan bijaksana. Baginya, tidak hanya tersedia lumbung sukacita di dunia, melainkan lumbung sukacita di surga juga akan tersedia baginya. Orang yang kaya hati, dialah yang benar-benar mengenal Allah. Orang yang gemar dan yang suka memberi adalah orang yang kaya dalam kebajikan. Itu 1 Timotius 6 ayat 18. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagi kita, segalanya telah Dia sediakan. Dia adalah sumber segala yang kita perlu, yang kita butuhkan. Dan Dia tahu apa yang layak bagi kita. Yang hidup dalam kerendahan hati, orang yang tidak tamak, yang tidak rakus, Tuhan akan membalaskan apa yang layak baginya. Misi Kristus bukan soal warisan, mengadili harta gono gini dalam keluarga atau bagi manusia. Maka jika ada dalam keluarga yang bersoal dalam harta warisan, baiklah mereka saling mengerti dan memahami mana sukacita yang paling utama dalam persaudaraan dan dalam keluarga. Saling merendahkan diri dan saling menghormati sesama saudara dengan tidak serakah, itu pasti lebih baik. Dan menjauhkan ketamakan atau kerakusan adalah merupakan suatu yang bijaksana. Karena itu dan karena kerakusan itu tidak memberi damai sejahtera bagi keluarga. Yesus tahu hati orang yang meminta untuk menyelesaikan perkara harta warisan dalam teks ini, yakni karena adanya rasa ketidakadilan tadi. Apakah itu mungkin iri atau dengki pada saudaranya dan kurang puas akan apa yang ada padanya, sehingga dengan harapan Yesus yang ia sebut guru dapat menyelesaikan masalah warisannya. Namun Yesus menolak secara tidak langsung. Ketika kita mau berbicara soal harta warisan, itu pastinya adalah perkara daging atau dunia. Hidup adalah anugerah Allah. Maka jangan mau hidup dengan ketamakan agar hidupmu tidak sia-sia. Melainkan
Hiduplah dengan hikmat dalam iman dan kebenaran, di dalam rendah hati, dan mau bersyukur, tidak cinta uang atau harta, karena cinta uang atau harta adalah kesia-siaan. Itu dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Cinta uang juga adalah akar dari segala kejahatan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Sehingga orang yang cinta uang akan timbul niat korupsi, penipuan, dan ketamakan. Tantangan Tuhan Yesus kepada orang kaya agar tidak sukar masuk ke dalam kerajaan Allah dalam Lukas 18 jika kita bandingkan dengan Yesus dengan menyuruhnya menjual hartanya dan membagikan atau dengan bersedekah agar terlepas dari belenggu ketamakan atau keserakahan. Jangan memikirkan hari esok karena burung gagak dan bunga bakung juga Tuhan perlengkapi. Alanita padao jalata pasiding maroha na ahutu daging imahamokuson ng hahisapon. Mari tetap hidup berhikmat, bersyukur, rendah hati dan saling mengasihi sesama saudara. Perkaya hidupmu dalam iman, pengharapan, kasih. Harta sorgawi bukanlah harta di dunia, tetapi dengan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk berhikmat dalam menjalani hidup kami, untuk tidak mengutamakan hal duniawi. Karena harta yang berharga di dalam iman dan pengharapan kami hanyalah kepada Tuhan saja. Ingatkan kami Tuhan untuk di dalam takut akan Tuhan dan kiranya Roh-Mu yang selalu mengurapi kami di dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap penatua gereja-Mu, dan setiap hamba-Mu. Ampunkan akan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.